Masih bersama dengan saya Moza Pramita dan Rati tentunya dari Zap Finance. Kita ngobrol di Money and Me. Buka kenyataan mengenai dana pendidikan bukan untuk ditakuti, tapi harus kita jalani. Kira-kira gitu ya Tih ya. Kalau berani punya anak ya berarti harus bertanggung jawab untuk mengurus pendidikannya. Gak usah ketinggian ngimpi harus internasional lele. Tapi kalau gak ada biayanya berarti bagaimana kita mendidik anak mulai dari rumah dan menyiapkannya dengan pendidikan yang kalau gue bilang ini mumpuni gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mampu bayarnya gimana dia ntar mau ngejalanin sekolahnya. Oke Tih, di bagian terakhir ini di Money and Me silahkan kita kasih encouragement buat you lovers untuk lebih siap lagi menyiapkan dana pendidikan. Oke, yang pertama pastinya dana pendidikan itu harus disiapkan sedini mungkin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita udah mulai searching mana nih sekolah yang mau kita tuju seperti tadi yang gue bilang. Kemudian yang ketiga harus benar-benar dihitung, nggak boleh kita hanya asal guessing aja, itu sangat bahaya. Kemudian setelah kita hitung dengan beberapa asumsi inflasi pendidikan, lalu pilih kira-kira tujuan masing-masing penggunaan dananya itu berapa lama. Misalnya kalau anak sekarang umur 1 tahun, kemudian playgroup 2 tahun, TK nanti usia 4 tahun, berarti masih ada kurang lebih 3 tahun lagi. Nah, kemudian untuk S1 berarti kira-kira masih 17 tahun lagi. Nah, kita harus pilih kira-kira dana pendidikan di level mana saja yang tergolong jangka pendek, jangka menengah sama itu panjang. Oke. Kemudian nah, ini yang penting. Satu produk keuangan itu tidak bisa untuk seluruh menyiapkan seluruh dana pendidikan. Seperti tadi gue bilang kita harus bagi mana yang jangka pendek, menengah sama panjang, karena masing-masing tersebut produknya pasti berbeda. Nah, itu dia. Jadi perbedaan ini harus dipelajari dan dicari yang cocok untuk anak kita dan tujuannya apa gitu kan. Misalnya gue soalnya sering gini you lovers, kalau kita uangnya nggak besar nggak usah ngomong deh ya gitu. Tapi gila anaknya ini udah dapat lesnya ini tapi ya, nah lo dari waktu aja nggak ada gitu kan. Berarti harus pilih sekolah yang memang sudah menginclude memasukkan ekstrakurikuler itu dalam biaya. Jadi nggak bolak-balik lagi. Jadi mendingan mungkin anaknya dari pagi sampai 2:30 gitu kan, terus dijemput jam berapa, jam 3 atau jam 3:15, tapi sampai rumah tuh udah nggak ada les-les lagi. Kira-kira gitu kali ya Tih ya. Karena biaya les itu membengkak banget loh you lovers. Jadi bukan hanya biayanya tapi biaya nganter sama biaya nungguinnya itu. Ini juga yang tips dari kita juga. Pengeluaran pos alokasi pengeluaran yang terkait dengan pendidikan itu maksimal 15%. 15%. Itu udah uang sekolah, uang transport, uang jajan anak, semuanya. Les juga termasuk di dalamnya. Oke. Siap kalau begitu. UFM 94,7